Shalom. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus bangkit dan kita akan merayakannya bersama-sama pada hari ini. Mari kita satu berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, agunglah kuasamu, besarlah perbuatan tanganmu ya Tuhan Yesus, karyamu ajaib. Tuhan, ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kuduskan dan sucikan kami di saat kami ya Tuhan Yesus menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Di saat kami memberikan hati kami untuk diisi ya Tuhan Yesus dengan firman yang agung itu. Bapa kami di surga, kami serahkan kebaktian perayaan Paskah ini dalam tangan pengasihan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia telah bangkit dan dia telah menebus dosa kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan barang fana Tuhan Kau membayar dosa-dosa kami, tapi dengan darah yang mahal, yang tiada noda dan celah, Engkau menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Dan hari ini Engkau telah bangkit bagi kami. Engkau menyediakan rumah di surga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah
izinkan rencanamu ada di hidup kami. Biarlah keinginan-keinginan kami selaras dengan keinginan-Mu. Tuhan Yesus, Bapa kami surga, kami akan membaca firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini memberi kami, ya Tuhan Yesus, dampak yang luar biasa bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini hari yang luar biasa. Mengapa kita kebaktian di hari Minggu? Karena di hari Minggu adalah hari yang pertama dalam minggu tersebut, sehingga kita mengucap syukur datang pada Tuhan, dan juga karena kebangkitan Tuhan kita adalah di hari pertama pada minggu itu. Jadi hari Senin bukan hari pertama, hari Senin itu hari kedua. Tapi dalam pekerjaan kita di hari pertama. Maka itu dalam hidup kita sendiri, hari Minggu adalah hari di mana kita mengawali kita hidup ini dan minggu tersebut untuk datang kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, bukan di hari kedua, bukan di hari Senin kita datang kepada Tuhan, tapi di hari Minggu, hari awal di minggu itu kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu kita sebagai Tuhan Yesus Kristus, mari saya akan mengajak saudara untuk menikmati karya besar Tuhan. Salah satunya adalah kebangkitannya. Mari kita buka dalam Markus 16 ayat 5 sampai ke 7. Markus 16 ayat 5 sampai ke 7. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Ya. Lihat kiri kanannya ada yang belum dapatkan, dibantu supaya kita bisa sama-sama. Ya. Kita baca begini bunyi firman Tuhan, Markus 16 ayat yang kelima. Lalu dan muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Baik, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kamu mencari Yesus. Yang kedua, ia telah bangkit. Dan yang ketiga, dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Baik, ya. 3 hal ini kita akan kupas pelan-pelan, ya. Kita akan cerna, kita akan hayati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal kebaktian pada hari ini kita melihat suatu video yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus dicerca, didera, disalibkan, darahnya terkucur, tercurah sampai mati lemas, ya, sampai mati kehabisan darah. Itulah dikatakan bahwa darahnya menyelamatkan kita. Darahnya yang menyucikan hidup kita. Darahnya yang menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu kita sebutkan Yesus, kalau kita baca, dikatakan carilah Tuhan Yesus. Di situ digambarkan bagaimana kita berusaha untuk mencari Yesus yang mati. Perempuan-perempuan itu mencari Yesus yang mati. Sedangkan Tuhan Yesus sudah katakan dalam Markus 14 ayat 28, dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah. Markus 14 ayat 28. Ya. Lagi lemah. Di sini dikatakan bahwa itu sudah terjadi dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus itu kalau kita lihat di video tadi sangat menyakitkan, ya. Bagi kita sangat menyakitkan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan Yesus rasakan. Karena di saat ditangkap dia bisa mengampuni, di saat ditangkap dia masih tenang, di saat dia dihakimi dia tidak melakukan perlawanan. Saya melihat dari sisi yang lain, kalau saya baca juga Tuhan Yesus tidak mengajukan banding. Tuhan Yesus tidak ada pemberontakan. Bahkan murid-muridnya disuruh berdoa. Tuhan Yesus tidak mengarahkan kuasanya atau tidak mengadakan mukjizat untuk melawan mereka. Tuhan Yesus tidak lari dari kayu salib di mana dia akan dipaku dan digantung di situ. Dia tidak lakukan itu semua. Mengapa dia tidak lakukan itu? Karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia tahu dia melakukan kehendak Allah, yaitu dia harus mati di kayu salib dan darah tercurah. Makanya dia tidak melakukan perlawanan. Bahkan di saat terakhir pun dia mengampuni dosa. Dan jadi berkat. Dia katakan, imanmu menyelamatkan kamu dan kau akan bersama-sama dengan aku di surga. Bagi orang yang disalib di sebelahnya. Bagi Tuhan, kematian itu sudah ada dan nyata, dan dia melakukan itu karena dia sudah tahu. Bahkan di saat dia dikhianati pun Tuhan sudah tahu. Saudara bisa bayangkan bagaimana saudara mengetahui orang yang mengkhianati saudara. Pasti saudara akan lawan. Saudara akan labrak itu orang. Saudara akan caci maki, saudara akan damprak dia, saudara akan lakukan apapun karena dia mengkhianati. Tapi Tuhan tahu itu dan dia tidak lakukan itu. Hebatnya lagi, Tuhan tahu isi hati kita. Kalau kita baca di Alkitab kita, maka dikatakan bahwa Tuhan tahu isi hati orang-orang tersebut. Tuhan tahu isi hati. Karena Tuhan tahu isi hati, dia tidak menghakimi pada saat itu. Nanti dia akan hakimi. Dan dia tidak akan menjatuhkan orang itu di depan umum. Dan saat itu Tuhan tahu dia akan bangkit juga, dia tahu. Dia tahu dia kapan dia mati, dia tahu dia kapan dia bangkit, dia tahu kapan dia hidup, dia tahu siapa akan menggantinya di saat dia naik ke surga. Dia tahu. Dan saat ini kita tahu kelahirannya. Dan saat ini kita tahu akan kematiannya. Dan saat ini umat Tuhan juga tahu akan kebangkitannya. Dan saat ini juga kita tahu bahwa dia akan naik dan dia akan menurunkan Roh Kudus bagi kita semuanya. Kita tahu. Dengan pengetahuan yang kita dapat dari Alkitab, seharusnya hidup kita tenang. Amin. Dengan mengetahui hari esok, kita harus punya damai sejahtera. Amin. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk takut akan hari esok. Baru-baru ini kita ditakutkan karena setelah kampus ditutup, maka banyak yang nampung bensin. Takut. Kekhawatiran. Takut akan tidak dapat hidup di dunia ini. Semua serba mahal. Takut. Seperti bangsa Israel, saat dia keluar dari tanah Mesir, takut karena tidak bisa menikmati apa yang telah dia nikmati di bangsa Mesir. Pekerjaan sudah ada rumah, ada tanah, tapi suatu ketika Allah Bapa menyuruh dia keluar karena ada tanah yang memang milikmu di sana, di tanah Kanaan, bukan di tanah Mesir. Kamu harus keluar, kamu ikut. Tapi apa? Ketakutan. Karena dia tidak ngerti bagaimana. Sehingga apa? Di saat Tuhan Allah mengadakan bahwa itu loh tanahmu,
Kamu lihatlah, kirimlah beberapa orang untuk mengintai, melihat tanah itu. Apa yang terjadi? Wah, dia bilang orang yang besar-besar, pemakan orang gitu, ngeri deh. Akhirnya takut, kecil hatinya. Allah berkata, oh, karena kamu takut, tak puter-puterin dulu lah 40 tahun. Diputer-puter, bukannya malah sukacita sama Tuhan, malah menggerutu. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Seberapa tenang damai sejahtera itu yang sudah saudara rasakan, sehingga saudara enggan untuk melakukan ucapan syukur atau merayakan damai sejahtera yang Allah sudah berikan bagi saudara, sehingga saudara merasa kurang hidup ini. Tidak ada ucapan syukur, tidak ada kata-kata terima kasih, tidak ada tata cara untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Kurang hidup ini. Belum penuh. Belum cukup. Saya mau katakan dalam firman Tuhan, di saat Tuhan merancangkan hidup kita, yang ada adalah rancangan damai sejahtera. Bukan kejahatan, bukan kecelakaan. Artinya damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan ada pada kita hari ini. Amin. Masih ada benci? Masih ada kekhawatiran? Masih ada sakit hati? Kalau masih ada, bagaimana ada damai sejahtera? Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera itu bukan di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu damai sejahteranya. Di saat dia bangkit, dia memberikan damai sejahtera bagi kita. Bapak, Ibu, yang mati itu Tuhan Yesus. Dia mati untuk melaksanakan perintah Allah untuk menebus kita. Dan saat itu Tuhan Yesus yang bangkit itu karena dia bangkit, karena dia Allah. Dan dia bangkit untuk kita. Apa respon kita atas kematiannya? Apa respon kita atas kebangkitannya? Apa respon kita terhadap kelahirannya? Apa respon kita atas kenaikannya ke surga? Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita merayakan, kalau kita mengasihi Tuhan, aduh kasihan ya, Tuhan Yesus itu lahir di palungan, dan dia dikejar untuk dibunuh, dia harus lari ke Mesir, kembali lagi. Kasihan ya, Tuhan Yesus dikhianati sama muridnya, dia mati. Kasihannya, Tuhan Yesus ya. Gak lama dia hidup di dunia ini, hanya 30 menit, dia harus naik lagi. Yang Tuhan Yesus inilah, kasihanilah dirimu. Apakah engkau sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan? Mari kita baca bersama-sama bagaimana damai sejahtera Tuhan sudah Tuhan berikan, dan kita harus meresponnya, kita harus merasakannya. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat 11, begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa mengenai, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan dan bukan rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh. Haleluya, puji Tuhan. Banyak pergumulan, banyak masalah, banyak ombak, banyak cicilan yang harus saya tutupi, yang harus saya selesaikan, yang harus saya hadapi. Ya, itu semua karena keinginanmu. Karena itu semuanya rancanganmu. Rancangan kita yang jalan, bukan rancangan Tuhan. Maka dari itu kita hadirkan rancangan Tuhan untuk kita merasakan damainya Tuhan. Sehingga damainya kita akan teralihkan. Kita punya rancangan pasti untuk damainya kita.
tapi rancangannya Tuhan untuk damainya kita. Hadirkanlah rancangannya Tuhan untuk mendamaikan kita, supaya kita tidak jatuh dalam masalah-masalah yang tidak sesuai dengan rancangannya Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa. Mari kita buka kembali Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang diberikan Allah dari awal sampai amin. Puji Tuhan, karena kita tidak tahu hari esok, kita butuh Allah yang mengetahui hari esok. Amin. Pegang itu. Semuanya indah kalau kita pegang pada ketetapan Tuhan. Banyak kita pegang maunya kita, sehingga kita tidak tahu hari depan. Saya mau ajarkan kembali dalam firman Tuhan. Pegang firman Tuhan supaya saudara tahu, walaupun saudara tidak tahu hari depan, tapi saudara punya pegangan yang merancang hari depan. Kembali kita baca Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Baik, puji Tuhan. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana saudara bisa mendapatkan kebaikan dari Tuhan kalau saudara mengasihi diri sendiri? Fokusnya saya. Tidak fokusnya ke Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengalami rencana Allah yang indah ini? Di saat Allah bangkit, ada kehidupan. Dan itu Dia mengasihi kita untuk memberi kita rancangan yang damai sejahtera saja. Kembali saya akan bukakan ayat Alkitab dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama begini bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Baik, amin ya saudara ya. Ini haleluya ya. Ini puji Tuhan ini. Jalannya Tuhan pasti indah. Kalau jalannya kita ya so-so lah ya. Tapi jalannya Tuhan itu indah. Jalan rancangan-rancangan Tuhan itu cakep, the best ya. Kalau kita mau menaruh hati kita, kalau kita menaruh hidup kita padanya. Saya pernah lihat satu video. Ada seorang anak suka olahraga. Karena dia suka olahraga, jadi di saat dia mengikuti latihan itu nggak berat bagi dia. Karena dia suka. Papanya bilang ini latihan ini supaya kamu nanti kalau start atau lari duluan, mulai duluan kamu bisa loncat, gitu ya. Kasih beban, latihan terus. Jadi bagi dia, wah, nggak apa-apa. Karena saya suka. Dan papa saya, orang tua saya sebagai pelatih, dia akan melatih saya.
Dia latih terus sampai umur dewasa, sehingga perlombaan itu bukan menang dan kalah, tapi dia menikmati larinya. Bukan hadiahnya yang dia nikmati, tapi larinya. Dan bersama dengan pelatihnya, ayahnya sendiri. Dan itu saya ikuti. Saya lihat peraih ini. Dan akhirnya bagi dia kemenangan hal yang biasa, karena sudah dia latih. Di saat dia menang, dia nggak jadi sombong. Dia nggak tinggi hati. Karena dia sudah tahu apa yang Tuhan akan, apa yang Bapaknya itu sudah desain untuk kemenangan. Begitu juga Allah kita, Bapa kita. Dia sudah latih kita untuk baca firman Tuhan. Dia sudah latih kita untuk doa. Dia latih kita untuk bertobat. Dia latih kita untuk menaruhkan kasih kita kepada orang lain. Sehingga Pak, bisa kita berbuat baik, bukan kesombongan. Itu bukan hasil kerja kita sendiri, tapi itu ada campur tangan Allah. Dan rancangannya indah bagi kita. Selanjutnya kita akan baca dalam ayat yang awal ya, dalam Markus. Saya akan bacakan ayat yang ke-16, Markus 16 ayat 7. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakan kepadamu. Ya. Bapak Ibu, di saat Tuhan Yesus bangkit, dia tidak ke Nazaret. Dia tidak ke Yerusalem. Tapi kemana dia? Dia ke Galilea. Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Galilea di mana tempat Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Galilea di mana tempat yang pertama kali menjadi guru. Sedangkan Yerusalem di mana Tuhan Yesus dilahirkan, dan Yerusalem adalah tempat di mana dia dimatikan atau disalib. Artinya apa? Kenapa dia kembali ke Galilea? Tuhan ingin dengan tubuhnya yang baru, ya, tubuhnya ini baru sekali saudara ya. Walaupun memang ada tanda luka, tapi tubuhnya ini bisa menembus batas ruang dan waktu. Tubuh kemuliaan. Tubuhnya inilah yang akan naik ke surga. Tubuh yang baru ini. Dan dengan tubuh yang baru ini, dia mulai melayani kembali, menguatkan murid-muridnya yang sudah jatuh, yang sudah hilang, yang menceritakan bagaimana cerita-cerita yang lalu. Tapi dengan tubuh yang baru ini, dia membangunkan kembali semangat yang baru. Dia datang ke murid-muridnya, dia kembali akan memberi semangat. Ya, mungkin dulu kamu tidak percaya bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, kamu lari nyebar semuanya. Tapi sekarang akan saya datang ke kamu akan lihat bagaimana kamu harus bersemangat lagi, mengabarkan Injil keselamatan. Ini yang Tuhan ajarkan, bahwa dia kembali ke Galilea supaya menunjukkan bahwa seperti inilah nanti kamu setelah bangkit dari kematian. Amin. Jadi soal kematian itu soal dunia, tapi bangkit bersama Tuhan itu segalanya. Kayaknya itu ada yang tanya, Pak, kalau saya mati nanti ya Pak, sama anak-anak saya atau sama pasangan saya nggak dikubur, tapi dibakar, gimana ya Pak? Kan tubuhnya udah hancur ya. Terus katanya, wah lo untung lo ya masih dibakar. Nah gua udah dibakar, dilarung ke laut katanya. Lu gimana itu? Mana dimakan ikan lagi, nyebar-nyebar tuh tubuh saya kemana-mana. Ingat saudara ya, tubuh kita kembali menjadi abu. Ujung-ujungnya tetap abu. Dimakan sama ikan tuh itu ikan pasti BAB. Jadi abu juga. Ya. Dibakar udah jadi abu udah. Jangan urusan, oh nanti yang kalau kamu mau diselamatkan Tuhan, matimu harus dikuburkan. Ingat tubuhnya harus 3 meter. Harus ngadep gini. Enggak, bukan begitu. Yang paling bagus itu kayak Tuhan Yesus kalau mati disalib dulu. Karena papa mamanya pernah tua, pelayan Tuhan ya, dia bilang ke anaknya, nah nanti kalau papa mati, ingat, sebelum papa mati udah tipis-tipis, dokter bilang udah saya menyerah, langsung cepet-cepet aja disalib katanya ya.
biar enak itu katanya, biar nanti hebat ini ya pelayan Tuhan. Tidak lah ya. Jadi bukan cara kematian. Kalau kematian Tuhan memang ada tujuannya. Darahnya itu murni, suci, kudus, dan hanya darah itu yang bisa menebus kita. Kalau darah kita mah udah ampun dosa semua. Ya. Tapi di saat kita mati, debu. Dan tubuh inilah tubuh yang baru yang Tuhan akan bagikan. Bisa Tuhan turun ke dunia, dia akan panggil tubuh-tubuh yang baru. Dan tubuh-tubuh yang baru itu yang bisa naik, yang bisa berada di surga. Amin. Makanya itu Tuhan katakan apa? Mana lebih mudah? Mengampuni dosa atau menyembuhkan penyakit? Mana yang lebih mudah? Mengampuni dosa. Dengan dosamu diampuni, kamu akan bersama-sama dengan Allah. Percuma kamu sembuh dari penyakitmu tapi tidak bersama dengan Allah. Artinya apa? Kalau saudara pada saat ini sedang dari sakit penyakit, ucapkanlah syukur karena Tuhan mengampuni dosa. Dan kalaupun saudara bisa sembuh, ucapkanlah syukur karena Tuhan masih mau mendengar doa saudara. Dan kalaupun pada saat ini saudara masih tetap sakit, Tuhan masih mengampuni dosa saudara. Amin. 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 Ya. Pak, jadi kalau saya sakit saya diem-diem aja dong. Oh enggak begitu saudara-saudara. Di saat kamu sakit, kamu akan menularani saudara-saudara lingkunganmu. Kamu gak jadi berkat. Di saat kamu sakit, kamu harus sembuh. Itu artinya kamu berusaha untuk sembuh supaya kamu jadi berkat. Di saat kamu sembuh, kamu tidak ada sakit penyakit, kamu sudah tidak menjadi beban. Saya sakit aja enak sakit disuapin kalau makan. Enak sakit. Kalau sakit saya punya alasan kalau pagi masak air hangat. Enak. Kalau sakit saya jadi apa? Hidupnya hanya tujuannya sakit supaya dilayani, supaya dikasihani. Bener nggak itu? Ya nggak bener. Dan Pak, tapi saya sakit jadi sudah lama Pak. Dokter sudah hands up, suster sudah pull up, terus sudah push up, semuanya sudah up gitu ya. Gimana Pak? Ya udah, yang penting kamu memberkati tidak. Gitu. Amin saudara. Amin. Selanjutnya, dalam Yesus ada kehidupan. Amin. Orang bilang kita hidup di dunia ini aja Pak. Kan kita juga belum tahu hari esok. Tapi firman sudah katakan bahwa hari esok itu adalah kepastian. Amin. Hari esok itu ada. Dan hari esok itu bukan di sini saja, bukan di dunia, tapi di kekekalan. Mari kita buka Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ya. Jadi Tuhan itu sudah merancangkan hari-hari kita. Dan Tuhan sudah mengetahui bagaimana kita harus hidup. Dan Tuhan sangat menyayangi kita. Dengan itu Tuhan ingin kita hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang ku buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling, dan matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Coba ya. Amin. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Luar biasa ya. Ini dahsyat sekali. Tuhan itu sudah merancang kita, Tuhan itu sudah membentuk kita, dan sudah membuatnya indah. Dan dia tahu benar. Kenapa? Karena dia punya rencana yang indah akan hidup bersama-sama dengan pencipta kita di surga. Kita baca lagi Efesus 2 ayat 10.
Efesus 2 ayat yang ke-10. Baik, amin. Sudah, mari kita baca sama-sama Efesus 2 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan diciptakan dalam untuk melakukan yang dipersiapkan Allah. Ia mau supaya kita hidup. Amin, haleluya. Ini ayat saudara bisa pakai ya untuk memotivasi ya. Saudara bisa pakai dan bilang, wah dasar ini ayat ya. Kita di buatan Allah ya. Saudara tahu kan kalau buatan Jerman, buatan Jepang pasti oke ya. Pasti oke tuh. Buatan mana? Buatan Jepang. Ini buatan Jerman, buatan Jerman. Ya, saya ingat sekali itu ada pabrik mobil. Kode mobilnya W124. Gara-gara menciptakan mobil kode W124 itu pabrik mau kolek. Karena apa? Setelah itu mobil keluar, itu mobil nggak pernah masuk bengkel. Nggak ada lagi itu. Kayaknya nggak ada orang beli mobil karena dengan punya itu aja sudah cukup bertahun-tahun. Ya. Apalagi kita, Tuhan dahsyat. Di saat kita sakit penyakit, kita mengalami sakit penyakit, ada kekurangan dalam hidup kita, ada ini. Tapi Tuhan bilang apa? Ini yang terbaik buat kamu. Dan nanti ini yang akan kamu pakai di saat kamu akan bertemu dengan Allah Sang Pencipta dan kekekalan. Sayang-sayang kita tubuhmu, amin? Amin. Ya mungkin bukan tubuh ini yang akan naik, tapi kita harus menghargai bahwa Tuhan sudah membuat kita. Kita baca lagi, Kolose 1 ayat 16 dan 17. Akses Kolose 1. Ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 16 dan 17 begini firman Tuhan. Karena di dalam Dia melakukan segala sesuatu yang sudah dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu dikerjakan oleh Dia dan untuk Dia. Lebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalamnya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang besar, Allah yang mau menerima kita, Allah yang mau menaruh hidup kita di dalamnya. Wah, itu dahsyat ya. Saya berpikir kalau saya jadi keluarga Allah, puji Tuhan, Allah mau menaruhkan nama saya di kakaknya gitu rumahnya. Wah, ada kakak nama Bosi di kakaknya Allah. Nah, dan biasanya kalau Allah sudah tahu nama Bosi, nama saya di kakaknya, dia nggak mau lepas itu, karena dia sayang banget. Bahkan di saat saya berdosa pun dia bilang, udah kamu bertobat, terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan tetap. Tapi yang aneh, saya sendiri yang ingin keluar dari kakak. Saya nggak mau mengakui Yesus sebagai Bapa saya. Saya nggak mau, saya mau keluar aja lah. Nah ini dia. Tapi di saat saya sudah murtad, saya akan datang lagi, Tuhan saya bisa nggak jadi apa? Boleh sini, masuk lagi. Itu saja. Sampai berapa kali Pak, aku saya terserah Tuhan lah, Tuhan yang mau. Tapi saya sudah katakan hati-hati ya. Kalau Tuhan sudah cuek, Tuhan sudah diam, itu adalah penghukuman. Saya kok nggak baca firman, hidupnya enak-enak aja. Kemarin gajian THR full. Saya kok nggak ke gereja kok, kayaknya ya. Malah usaha saya naik nih. Kok saya nggak bertobat kok, malah teman saya banyak. Kok saya ini apa ya? Nah, itu hati-hati. Nanti saya akan kasih ayatnya. Kalau saudara Allah sudah diam, nggak ngomong ke saudara, waspada. Nah, saudara, tiga firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Mazmur 139, Efesus 2 ayat 10, Kolose 1 ayat itu mengatakan bahwa Tuhan yang membuat, Tuhan yang mengetahui, Tuhan tahulah segalanya. Tapi ada satu ayat yang kontradiksi dengan ini. Mari kita buka Matius 7.
ayat 21 sampai 23. Ya, kalau kita tadi baca bagaimana Allah membuat kita, membentuk kita, ya, membuat kehidupan kita. Tapi ada satu ayat di mana saat Tuhan itu nggak tahu siapa, nggak tahu apa-apa dengan kita. Mari kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Begini bunyi firman Tuhan ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembunuh. Kok bayangin ya, kita udah bayangin 3 ayat yang di awal, bagaimana Tuhan membentuk kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan membuat kita. Tapi di saat ayat ini, enyalah kamu, aku gak kenal kamu. Wow ya. Ini kayak orang sudah nikah, terus cerai, berpapasan di pasar. Istrinya lihat mantan suaminya, suaminya lihat mantan istrinya, lihat-lihatan. Kayak gak kenal, padahal pernah satu ranjang, pernah hidup bareng. Atau sekarang ada saudara yang begitu, suami istri pernah satu ranjang, pernah berjanji di hadapan Allah yang esa, agung, luar biasa. Tapi gak kenal sekarang. Nah, Tuhan juga gitu. Dia udah gak kenal. Siapa ya kamu ya? Saya Tuhan yang kau ciptakan, yang dari kandungan ibumu engkau sudah rancang. Saya Tuhan yang engkau telah buat. Kami yang tahu kan? Enggak, saya gak kenal. Maaf nih, sorry nih. Izin, maaf nih ya. Saya gak kenal nih. Siapa sih? Saya Tuhan yang berseru Tuhan loh. Saya yang menyembuhkan, saya mengabarkan Injil, saya yang bergereja, saya yang datang puji-pujian, saya yang berdoa, saya yang berpuasa, saya yang memberikan persembahan perbuatan, saya Tuhan. Terus siapa? Maaf nih ya. Zap, izin nih, gak kenal. Kenapa bisa gitu? Kenapa? Hati-hati ya, sampai Tuhan begitu. Jadi rendahkanlah dirimu, jangan tinggi hati. Jangan mentang-mentang Tuhan yang buat terus dibilang ini, kan Tuhan yang butuh gua, Tuhan yang buat, terserahlah. Ingat, nama Tuhan itu berkuasa. Tanpa beriman pun saudara bisa bilang gini, Tuhan sembuhkan saya, sembuh. Tanpa saudara beriman, karena nama Tuhan itu berkuasa. Sekali lagi ya, di atas tiga. Nama Tuhan itu berkuasa. Saudara nggak beriman pun, saudara bilang Tuhan Yesus sembuhkan saya, sembuh. Ini yang kita katakan. Jadi orang beriman bukan yang menyebut Tuhan, bukan yang melayani, kan? Tapi bagaimana dia menaruh hatinya, bagaimana dia sungguh-sungguh. Banyak orang bilang, Pak saya udah punya karunia, saya bisa menyembuhkan, saya bisa ini. Tapi gak ada kerendahan hati, gak ada kepatuhan, ketundukan, bahasa hormat, gak ada. Hati-hati. Hati-hati. Saya sudah katakan, rendahkanlah dirimu terhadap lain, layanilah. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal ciptaannya. Orang tua, bagaimanapun anaknya bandel, dan dia kembali lagi, dia mengenal itu. Itu orang tua. Anaknya lari, terus tiba-tiba datang, itu orang bilang, Tuhan sampai nggak kenal kita, betapa dahsyatnya kejahatan kita. Sombong, tinggi hati, nggak mau rendah, mau maunya dilayani terus, nggak ada rasa ucapan syukur pada Tuhan, habis. Nah, baik kita masuk sesi yang ketiga. Dia sudah bangkit. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Ya,
Sama-sama firman Tuhan ini. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya saudara? Amin. Percaya. Ya. Maka itu sendiri Tuhan Yesus kan mati. Siapa yang bangkitin? Allah. Tuh berarti dia bukan Allah dong. Nih firman Tuhannya jawabannya. Ya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi tanpa Allah, orang dia Allah sendiri, kenapa harus dipisah-pisahin? Yesus itu Allah. Jadi dia bangkit. Gak butuh lagi Allah, orang dia Allah. Tapi kan ada Pak di Alkitab, di Korintus bilang Allah itu iya. Terus jadi Allah itu enggak ini ayat ini. Akulah kebangkitan ini. Yesus sendiri. Itu dahsyat. Makanya Yesus waktu dia bilang, Allah mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pedihnya gak keturunan. Karena apa? Sifat unsur Allahnya dia harus keluar. Supaya dia bisa mati. Sudah sering katakan. Maka itu dia butuh, Allah jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendiri. Di sini katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Yesus bangkit dan kita akan percaya. Amin. Dan jika kita percaya, ada kehidupan setelah kematian. Ingat, ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita mati, nggak selesai mati. Mati ada kehidupan lagi. Dan Tuhan sudah nyatakan kebangkitannya. Mari saudara, di saat kita bangkit, itu ada hal yang luar biasa. Kita akan memegang kunci. Pak yang memegang kunci kan Petrus gitu. Iya, begini. Tapi saya juga beriman, pasti Tuhan juga kasih saya kunci. Pas saat Petrus lagi kemana kan, pas saya datang ke Tuhan gitu ya, di pikiran saya, mesti naik ke surga. Oh iya Tuhan, Mas, jangan rumahnya. Kuncinya mana Tuhan? Dulu ya Petrus lagi bukain pintu yang lain gitu katanya. Kamu tunggu. Lah yang masuk surga emang cuma gua ya gitu ya. Pasti kan banyak yang masuk surga. Lama nih. Petrus amat nih. Nah, saya ini menurut saya ya. Ini kuncinya luar biasa. Mari kita buka Yohanes 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Sudah dapat saudara? Amin. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya yang tanggung. Dan jikalau kamu menyatakan dosa ada. Nah, ini artinya ini sama. Ini kalau gue punya apa sih artinya apa sih? Artinya kita buka di dalam Matius 16 ayat Matius 16 ayat 19. Nah, kalau dibaca gitu kan kita nggak ngerti ya. Nah, ini dia. Matius 16 ayat 19. Kita baca ya. Begini bunyi firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci. Apa yang kau ikat akan, dan apa yang kau lepas. Nah, ini dia kuncinya ya. Ini kalau saudara baca lihat Matius 16 itu periklumnya tentang apa? Judul di atasnya Matius 16 itu. Yang keras? Pengakuan Kristus, pengetahuan Petrus, ya. Matius 18 ayat 18. Matius 18 ayat 18. Ya. Kita baca bersama-sama Matius 18 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan, dan apa yang kamu lepas di dunia ini. Ya, ini dia. Jadi saya begini, saya ikat pikiran saya dengan uang. Enak ya, punya uang, sedap nih. Rekening tiba-tiba kasih orang gitu ya, nggak banyak lah. Apa ya? 800 juta ya, 800 juta, nggak satu, 800 juta. Dia pikiran saya 800 juta.
terikat hidup saya dengan Paulus. Terikat uang hati saya, jiwa saya di uang tersebut. Nanti di surga itu diikat, nggak dilepasin buat saya. Itu pikiran saya. Itu ya. Apa yang kita taruh baik saya dendam ya. Saya benci bener sama istri saya. Saya nggak benci sama yang lain ya. Saya benci sama istri saya. Benci banget tuh. Sebel bener. Saya nggak lepas tuh. Saya nggak beri kedamaian. Saya nggak beri pengampunan. Saya nggak beri apa itu nggak. Ya di sana ikat saya. Nggak ada tuh namanya kedamaian, pengampunan nggak ada. Ikat saya. Mungkin aduh. Surganya diikat dari saya. Saya nggak bisa merasakan surga. Karena pikiran saya seperti itu. Nah, begitu juga saudara. Apa yang saudara renungkan pada hari ini, lepaskan itu. Beban-beban lepaskan. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu hidup yang kekal. Dan itu sudah nyata, dan itu sedang berjalan, dan sedang kita nikmati. Jangan sungkan untuk merayakan kasih Tuhan. Jangan sungkan atau malu atau gak enak hati untuk menyembah Tuhan. Jangan sungkan. Jangan malu-malu untuk bertobat, jangan. Jangan merasa, gak enak bertobat. Jangan, datang aja sama Tuhan. Tuhan akan kasih. Baik, yang terakhir, hidup dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Mari kita buka dan kitab kita yang mengatakan hidup penuh harapan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan, terpujilah Allah Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh. Haleluya. Kebangkitannya membuat kita jadi lahir baru dan kita punya harapan yang pasti dan harapannya penuh, nggak setengah-setengah. Kebangkitan Tuhan Yesus akan juga menjadi contoh kebangkitan kita di akhir zaman. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Begini bunyi firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama ayat ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya boleh, dan supaya ia amin ya. Udah gak ada keluh kesah ya, kalau udah besar-besar gak ada ya. Jangan ya. Kenapa hidup saya begini? Jangan ya. Jalani hidup ini, nikmati hidup ini, bersyukur terus pada Tuhan ya. Aduh Pak, saya kalau malam gatal-gatal saya timbul Pak. Jadi saya susah untuk bersyukur. Bagaimana mau bersyukur pas saya mau doa malam? Gini. Akhirnya gak bisa naikkan puji-pujian Pak. Gak bisa naikkan penyembahan. Karena penyembahan dan pujian saya sukanya angkat tangan. Ada ya alasannya. Tapi benar Pak, saya percaya. Begitu banyak alasan Pak, saya gak bisa berdoa. Kenapa? Karena saya pulangnya kan sore. Sore kan saya harus beres-beres rumah. Akhirnya malam saya tidurnya malam. Jadi pas pagi hari saya nggak bisa baca Pak. Baca firman nggak bisa. Karena padat waktu saya. Jadi nggak ada waktu untuk baca firman, berdoa, bertobat, nggak ada. Karena saya kerjanya padat. Nah itu nggak percaya kebangkitan. Susah. Kita baca lagi 1 Tesalonika 4 ayat 14. Kumpul bersama Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, amin, haleluya. Semangat ya. Semangat datang ke gereja, amin. Selamat datang berkumpul bersama saudara-saudara. Karena di saat kita berkumpul, Tuhan akan menguatkan kita, menumbuhkan iman bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini dia.
Haleluya. Nah, dua lagi. Saya senang supaya saudara termotivasi bahwa memang hari Minggu, hari di mana saudara harus mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Roma 6 ayat 8 dan 10. Roma 6 ayat 8 dan 10. Kita baca bersama-sama. Begini firman Tuhan dan ya. Itu dia. Hidup untuk melayani Allah. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi hidup kita bagi Allah. Seperti Yesus juga bagi Allah. Jadi kita hidup bagi Yesus. Kita melayani hidup kita. Melayani apa? Melayani perintahnya. Kembali lagi. Saya nggak pernah Pak diperintah sama Tuhan Yesus. Baca aja Alkitab lah. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong Pak sama saya. Iya, karena keras hati. Dia ngomongnya macam-macam kok. Lewat IG dia bisa kok. Lewat YouTube dia bisa. Lewat X dia bisa. Ya. Lewat radio, lewat televisi dia bisa. Cuma kamunya aja nggak mau melakukan. Ya. Hidup untuk melayani Tuhan. Ya, hidup untuk Tuhan. Jadi hidup kita menjalankan perintah Tuhan. Yang terakhir, Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, yang kundaki ialah dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kembali menjadi tujuan Allah sang penjadi. Apa sih tujuan manusia? Serupa itu adalah menghendaki kematiannya. Kuasa kebangkitannya ada. Bersekutu dalam penderitaan. Penderitaan menjalankan firman Tuhan. Memang firman Tuhan itu tidak enak, pahit. Untuk makanan dewasa keras. Ya. Kalau saudara pernah makan sabunya orang Ambon, waduh keras sekali itu. Itu sabu ya, harus dicelupin di air panas. Mana mending rasanya manis, nggak ada lagi. Nah itu makanan-makanan dewasa. Ajar anak-anak saudara untuk makan dewasa, ya. Anak saya sampai ingat kalau ditanya sama orang, kamu kapan makan nasinya Kellen? Dia ingatnya gini, waktu aku dihukum sama Pak. Jawabnya. Itu bagi orang yang tidak suka makan nasi, disuruh makan nasi itu hukuman. Ya. Begitu juga mungkin anak-anak kita tidak suka makan sayur. Mungkin makan sayur itu hukuman. Tapi mungkin harus kita makan. Jangan sampai kita makan yang pahit. Apa itu? Obat. Pak, sekarang mah obat nggak boleh dimakan, disuntik aja. Nggak rasain tuh efek sampingnya. Jadi saya nggak rasain Pak pahitnya. Iya, rasain tuh dompetnya keluar. Sakit itu dompet kalau udah masuk obat lewat suntik itu. Puji syukur saudara masih pusing-pusing minum Godex sama Panadol. Murah lah itu lah ya, 10 ribuan lah. Tapi kalau sudah masuk cairan, lewat simpus, aduh itu duitnya tuh sakit, itu duit sakit banget itu. Marah itu, kalau bisa peronta-peronta itu dompet itu. Sebenarnya, jangan ya. Jadi kita ada ciptaan baru, dan ciptaan baru itu ini kembali ya pada kuasa kebangkitannya. Pesan Natal, pesan pada hari ini. Carilah Tuhan yang hidup. Ingat, Tuhan kita hidup. Tuhan Yesus itu hidup. Bisa apa? Bisa mendengar, bisa berbicara, dan selalu ada sama kita. Yang kedua, dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kehidupan, kematian. Tapi dalam Yesus ada kehidupan. Dan yang terakhir, hidup bersama Tuhan Yesus, keselamatan dalam kekekalan. Bukan
kekekalan dalam kematian, tapi keselamatan dalam kekekalan. Ya. Kita nggak mau mati dalam kekekalan. Puji Tuhan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin buat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang agung, Allah kita yang luar biasa, tabib segala tabib, raja segala raja. Keadilannya nyata dalam hidup kita. Perbuatannya selalu menguntungkan kita. Manfaatnya tak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hari kebangkitan membuat kami sadar bahwa kami ada ciptaan baru yang akan selalu bertobat, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah melayani kita dalam firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah setiap firman yang telah kita dengar menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita, bahwa Dia telah bangkit dan memberikan masa depan yang gilang gemilang. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Yud. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kami
Terima kasih kepada adik-adik youth Salt and Light Generation. Kiranya pujian ini juga boleh kalian nyatakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Amin. Kita akan mendengarkan doa syafaat sekaligus doa untuk persembahan. Saya persilakan kepada Bapak Lanumanto. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu membawa pengharapan baru bagi setiap kami ya Tuhan. Karena Engkau bangkitkan kami Tuhan melalui kebangkitan-Mu. Di hari kelak kami percaya kami hidup dalam kekekalan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Kau taburkan pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, melalui Bapak Posi Lembong, Posi Rama Lembong ya Bapak. Terima kasih. Kiranya Engkau berkati kepada kami dengan hikmat, pengertian, dan kesehatan yang luar biasa Bapak. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, melalui pengembalaannya Tuhan, Engkau urapi dengan hikmat yang daripada-Mu sehingga menjadi teladan bagi jemaat-jemaat-Mu. Kami mengucap syukur juga atas Ibu Ken sebagai penolong, sebagai guru, sebagai teladan bagi jemaat-jemaat ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas anak Kellen Bapak. Biarlah anak Kellen menjadi buah sukacita bagi keluarga ini, bagi kami semua ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesuksesan, atas kelancaran dari hari raya Jumat Agung dan Paskah yang telah sedang dan akan berlalu ini Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan dengan kesetiaan yang daripada-Mu Tuhan, dengan kesatuan hati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga berikan sukacita dalam setiap pelayan-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Kami naikkan Tuhan anak-anak balita kami, anak remaja, bahkan yang pemuda yang kuliah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan pengetahuan, pengertian, hikmat, kepandaian, kecerdikan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang bersekolah di tingkat SD sampai dengan SMA, Tuhan berkati. Tuhan berkati dalam biaya, dalam dana yang dibutuhkan, karena Engkau-lah Tuhan. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Glory, haleluya Tuhan. Demikian juga Tuhan juga mempersiapkan tempat perkuliahan yang terbaik Tuhan bagi anak-anak-Mu, sesuai dengan talenta yang Engkau anugerahkan Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita di dalam mengenyam, mengecap pendidikan di sekolah tinggi ini Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur atas pekerjaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Ajak kami, pimpin kami untuk bertanggung jawab, untuk melakukan dengan segenap pekerjaan kami bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami melakukan dengan segenap tanggung jawab yang kecil, Tuhan berikan lebih lagi tanggung jawab yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini, saat ini Tuhan mencari pekerjaan. Tuhan bukakan pintu. Tuhan sediakan pekerjaan yang membawa damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena kasih setia-Mu Tuhan. Engkau-lah Allah penyembuh kami, Yehova Rafa kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang lemah badannya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Yakin percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan. Mereka telah sembuh. Glory, haleluya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan anak-anak kami Tuhan, yang balita, yang sakit, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami ikat dalam ikatan kasih Tuhan, karena kami percaya saat kami menikah di dunia ini terikat di surga Tuhan, sebagaimana firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan boleh kuatkan bagi anak-anak kami yang mengalami kelemahan syaraf, kelemahan otot. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak kami menerima kesembuhan, karena Engkau menghendaki anak-anak kami sehat adanya, baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga bagi anak-anak kami yang mengalami alergi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus disediakan dipulihkan dari alerginya ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kami tempat kediaman, rumah untuk kami tinggali Tuhan. Namun demikian juga kami berdoa bagi saudara kami yang rindu Tuhan untuk memiliki rumah pribadi. Kami yakin percaya dengan cara Tuhan, mereka Engkau mampukan Tuhan. Engkau berikan rumah pribadi. Biarlah kehidupan mereka mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam proses usaha Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau beri hikmat Tuhan, bagaimana kami menjalani proses bisnis ini dengan memegang, dengan Engkau mampukan untuk kami menerapkan keunggulan pelayanan prima bagi customer kami Tuhan, bagi pelanggan-pelanggan kami ya Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, bagi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau berikan hal yang luar biasa yang dapat melayani dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat ya Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang Engkau beri anugerah usia yang luar biasa sehingga mendapatkan kesempatan untuk berbahagia dengan anak cucu Bapak. Engkau lindungi kesehatannya Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sukacita mereka penuh di dalam keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan rasa takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka Tuhan saat menentukan kebijakan bagi orang banyak Tuhan, mereka menentukan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga masyarakat adil dan makmur sentosa ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Karena banyak kami yakin percaya Tuhan, saat bangsa Indonesia dalam keadaan damai sejahtera, akan lebih lagi Tuhan jiwa-jiwa yang bertobat, yang berbalik mengakui Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini masih mengalami trauma akan bencana. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu melayani mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kami yakin mereka melihat kasih Yesus ada di dalam diri mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan mendengar, menjawab doa syafaat kami.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur dan telah berdoa. Glory haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ranmanto telah memimpin kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, ucapan syukur dan juga perpuluhan akan dibawa ke depan dan dimasukkan ke dalam kotak. Kita akan satu pujian. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kita akan mendengarkan video dan juga pengumuman dari Bapak Gembala. Terima kasih atas pelayanannya.
akan ditutup jam 6 sore ya. Pada hari ini terakhir ya. Jadi bila ada yang ingin, saya mau daftar, kami tunggu jam 6 sore ya. Bisa daftar ke saya atau ke Ibu Ken atau ke Ibu Indang ya. Daftar, pilih saja. Kemana aja ke jemaat. Mas mau daftar di mana? Datang aja ya. Ke saya juga bisa, gitu aja ya. Ke Bu Indang. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tambahannya. Dan nanti setelah ibadah ada pelajaran hidup baru ya. Kita akan belajar dalam sesi yang pertama Alkitab. Dan kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita yang berulang tahun. Yang pertama tadi sudah diumumkan pada tanggal 10 Maret ibu kita, Ibu Fajar Estu Yuani. Dan tanggal 9 Maret ada Kak Brineta Anabel Sirait. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada tanggal 26 Maret ada Ibu Martini Tristanti. Selanjutnya yang berulang tahun ada anak Joseph Gabriel Raharjo 30 Maret. Selanjutnya yang terakhir pada bulan Maret adalah anak Adria Dahlia Paskasnaga 31 Maret. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berdoa. Bapa kami di surga, sebelum kami menerima berkat, kami ingin mengucap syukur atas saudara-saudara kami, kekasih kami, keluarga kami, orang tua kami. Kami berdoa buat Ibu Fajar Estu Yuani. Syukur ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan umur untuk Ibu Fajar melihat keturunannya takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan kami percaya Ibu Fajar juga selalu dalam lindungan Tuhan. Jaga kesehatan ya Tuhan Yesus, dan Tuhan limpahkan berkat jasmani dan rohani. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Kak Brineta ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan umur yang panjang dan kami yakin percaya sekolah ya Tuhan, untuk pendidikannya, kebutuhannya Tuhan cukupkan. Adapun Kak Brineta jauh dari orang tua, tapi kami yakin percaya Tuhan selalu menutup bungkusnya dengan darah yang kudus, jauhkan daripada yang jahat dan jaga kekudusannya. Kami juga berdoa buat Ibu Martiwi ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati menjadi istri, wanita yang tangguh, perempuan yang takut akan Tuhan, menjadi ibu yang disayangi oleh anak-anaknya, dan menjadi pasangan yang sepadan bagi suaminya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat anak Joseph Gabriel Raharjo. Tuhan berkati, anak menjadi anak saluran berkat, dan juga menjadi takut akan Tuhan dan tahu bagaimana menghormati orang tuanya. Terpujilah namamu, kesehatan dan kepintaran ada padanya. Kami juga berdoa bagi anak kami yang lucu juga ya Tuhan Yesus, anak Adria Padalia Paskasnaga. Tuhan berkati kepintaran, pertumbuhan yang baik, dan orang tuanya takut akan Tuhan melalui kehidupan anak ini. Dan anak ini menjadi anak yang mempererat antara ibu dan bapaknya. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, ada padanya berkat yang melimpah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita. Memohonlah hanya kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Sang Raja. Mintalah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dialah sumber berkat kita. Diberkatilah kita yang mencari Allah dan dianiaya oleh sebab melakukan kebenaran, yaitu firman Tuhan, karena kitalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Diberkatilah kita yang hancur hatinya dan remuk hatinya karena melakukan firman Tuhan, karena kita akan dihibur. Diberkatilah kita yang lemah, lembut dan mudah diatur, karena kita akan memiliki bumi. Diberkatilah kita yang lapar dan haus akan kebenaran, karena kita akan dikenyangkan menurut firman Tuhan. Diberkatilah kita yang murah hati, karena kita akan beroleh belas kasihan. Diberkatilah kita yang suci hatinya, karena kita akan melihat Allah. Diberkatilah kita yang membawa damai, karena kita akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah kita yang meminta apapun juga dalam doa dengan iman kepada Tuhan Yesus akan memperolehnya. Diberkatilah kita dengan beriman kepada Tuhan Yesus, karena
Yesus juru selamat kita, dan kita akan mempunyai hidup dan mempunyainya hidup dalam segala kelimpahan. Diberkatilah kita dengan damai sejahtera yang berasal dari surga, yaitu dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin.